وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah kita akan membahas tentang kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Judulnya adalah Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, di mana kita dengan akhlaknya salaf. Ditulis sama dua ulama, Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil, Bahauddin Al-Abid. Jadi judulnya itu Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Aina, di mana, nahnu kita, min akhlaqis salaf, dari akhlaknya salafus saleh. Kitab ini intinya nanti akan membicarakan tentang bagaimana akhlaknya salaf, ulama-ulama salaf kita. Karena ulama salaf kita itu panutan kita, rujukan kita. Dan Allah mengaitkan hidayah itu ketika kita kembali ke salaf dalam beragama. Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika seandainya mereka manusia itu beriman seperti imannya mereka, yaitu imannya ulama-ulama salaf kita, faqad ihtadaw, niscaya mereka telah mendapatkan hidayah. Pembahasan salaf ini sering sekali kita itu kalau bicara tentang salaf itu sering kita bicara masalah akidah, sering kita bicara masalah manhaj. Akidah salaf, manhajnya salaf. Tetapi kita lupa bahwa rupanya salaf kita itu punya akhlak, dan akhlak itu merupakan perkara agama yang sangat penting. Oleh itu Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling banyak memasukkan surga? Maka beliau mengatakan dua, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Maka akhlak itu penting. Agama kita itu agama akhlak. Tetapi pembahasan akhlak itu sering dilupakan. Sehingga kita dapatkan itu, teman-teman kita itu, orang-orang yang memegang sunnah itu, sunnahnya, akidahnya, manhajnya kuat, tetapi akhlaknya itu tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Dan itu banyak sekali. Oleh itu nanti pembahasan kita ini, kita tidak membahas masalah akidahnya salaf, manhajnya salaf dalam beragama, bukan. Tetapi kita akan membahas tentang bagaimana akhlaknya ulama-ulama salaf kita. Di dalam mukadimahnya itu, di kitab ini, beliau menyebutkan perkataan Imam As-Sabuni ketika menjelaskan tentang akidah salaf wa ashabil hadith. Setelah menyebutkan tentang macam-macam akidah, maka setelah itu beliau mengatakan, wa yatawasawna biqiyamil laili lis-sholati ba'dal manam. Dan ulama salaf kita itu saling mewasiatkan supaya kita itu sholat malam. Wa bisilatil arhami ala ikhtilafil halat, dan menganjurkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Wa ifsa'is salam, menyebarkan salam. Wa it'amit ta'am, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa rahmati alal fuqara wal masakin wal aitam, sayang kepada orang-orang fakir, orang miskin dan anak-anak yatim. Wal ihtimami bi umuril muslimin, dan ulama salaf itu juga memperhatikan kondisi kaum muslimin. Wa ta'affufil ma'kali wal mashrabi wal malbas wal mankah wal mashraf wa sa'ya fil khairat, dan mereka itu menjaga diri dalam urusan makan, yaitu makan mereka itu mereka jaga, tidak makan yang haram dan mereka tidak minta-minta. Wal mashrab dalam minuman, wal malbas pakaian, wal mankah dalam pernikahan, wal masraf dalam penggunaan harta.
wasa'yi fil khairat, dan mereka itu terus mengamalkan kebaikan dengan harta mereka. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Demikian juga ulama salaf kita itu mereka amar ma'ruf nahi munkar. Wal bidari ila fi'lil khairati ajma. Dan mereka itu orang-orang yang sangat cepat dalam mengamalkan kebaikan. Wattiqa'i syarri aqibati tama'. Dan mereka itu menjaga diri dari kejelekan tamak terhadap dunia. Wa yatawasawna bil haqqi was sabr. Dan mereka itu saling mewasiatkan untuk kebenaran dan kesabaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah itu, setelah beliau menyebutkan macam-macam akidah salaf, maka terakhir beliau mengatakan tsumma hum ma'a hadhil usuli. Mereka ulama-ulama salaf kita itu bersamaan mereka menjaga usul akidah, mereka itu kuat akidahnya itu, tetapi bersamaan itu mereka itu ya'muruna bil ma'ruf. Mereka itu memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu memerintahkan melarang dari kemungkaran. Alama tujibuhu syari'atu wa yarawna iqamatal hajj wal jihadi wal jama' wal a'yadi mal umara. Mereka juga menegakkan haji, jihad, salat jamaah dan salat Id bersama pemimpin. Abroron kanu au fujara. Pemimpin itu baik ataupun jelek. Wa yuhafiduna 'alal jama'at. Ahlus sunnah wal jamaah itu juga menjaga salat jamaah. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Dan mereka itu terus menasihati umat. Wa ya'taqiduna ma'a qouli sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyan al marsus. Dan mereka meyakini hadis Rasulullah, mukmin satu dengan yang kedua itu bagikan bangunan yang kuat, saling melengkapi. Wa syakka baina asabihi, dan Rasulullah itu setelah itu yaitu tasbih jari-jari beliau itu, yaitu beliau itu memasukkan jari-jari beliau. Rasul juga mengatakan mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang mukmin dalam cintanya mereka, rahmatnya mereka, dan kasih mereka kamathalil jasadi. Umpamanya itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul a'dha'i bil humma wa sahar. Jika satu sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakitnya. Wayan dabuna ila antasila man qata'aka. Wa ya'muruna bis sabri indal bala, dan ahlu sunnah itu memerintahkan untuk sabar ketika diuji. Wa syukri indar rakha, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Wa ridha bima mamarril qada, dan mereka itu ridha terhadap takdir yang Allah takdirkan. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan ahlu sunnah itu memerintahkan kepada akhlak yang mulia. Wa mahasinil a'mal, dan mereka itu juga mengamalkan amal-amal yang baik. Wa ya'taqiduna ma'a qauli sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dan mereka meyakini sabda Rasulullah, orang mukmin terbaik itu adalah yang paling sempurna akhlaknya. Wa yandabuna ila antasila man qata'aka, dan mereka menganjurkan ahlussunnah itu untuk menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang telah memutusnya. Wa tu'ti man haramaka, dan ahlu sunnah itu menganjurkan untuk memberi kepada orang yang telah pelit kepada kita. Wa ta'fu amman dzalamaka, dan ahlu sunnah itu memerintahkan kamu supaya memaafkan orang yang menzalimi kamu. Wa ya'muruna bi birril walidain, ahlu sunnah memerintahkan kepada bakti kepada orang tua. Wa silatul arham, menyambung tali silaturahim. Wa husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wal ihsanu ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, orang ibnu sabil. Warifqi bil mamluk, berbuat baik kepada pembantu dan kepada budak. Wa yanhauna 'anil fakhr, dan ahlu sunnah itu melarang dari sifat yang sombong. Wal khuyala, congkak. Wal baghi, sifat menzalimi. Wal istatala alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqqin, dan kita itu menganggap diri kita lebih mulia daripada yang lainnya. Wa ya'muruna bi ma'alimil akhlaqi wa yanhauna an safatiha, dan mereka itu memerintahkan kepada akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang jelek. Jadi kalau kita perhatikan ini dua nukilan yang saya sebutkan ini, Imam As-Sabuni demikian juga Syekhul Islam ketika bahas kitab akidah itu, akidah salaf itu, di akhir itu beliau tutup dengan pembahasan masalah akhlak. Yaitu apa? Jangan sampai kita itu akidahnya itu salafi, kita itu
sunnah, pakaiannya pakai jubah, perempuan pakai cadar. Tetapi lisan kita itu kayak orang jalanan kalau ngomong itu. Akhlak kita itu kayak orang awam. Kenapa? Karena terkadang itu orang itu gampang merubah casing, itu gampang itu. Kalau cuma casing itu gampang sekali dirubah itu. Masalah jenggot misalkan, manjangkan jenggot itu gampang itu. Apalagi sekarang ngetren jenggot panjang itu. Orang pakai jubah itu gampang sekali itu. Perempuan pakai cadar gampang, apalagi sekarang cadar itu jadi tren gitu. Banyak orang-orang sekarang pakai cadar itu karena ngetrennya. Bahkan saya dapatkan itu, hatta di Pekalongan ada itu. Orang itu dia bercadar itu bukan karena ngaji itu, bukan. Kenapa? Karena nonton sinetron. Sinetron yang itu apa, cinta-cintaan itu. Ketemu di Mesir, itu nggak tahu apa itu cinta-cintaan itu. Perempuan-perempuan Arab itu pakai cadar itu. Akhirnya pakai cadar itu, pakai cadar wajahnya tapi celananya pakai celana jin itu. Dan itu ada. Apalagi sekarang itu banyak sekali orang-orang mahasiswa sekarang itu, mahasiswi sekarang pakai cadar mereka banyak. Tetapi pacaran dan yang ada sampai saya ketika dakwah di luar kota mendapatkan kejadian seperti itu, yaitu ada orang cerita itu tetangganya itu cadaran, mahasiswi cadaran itu, tapi pacaran setiap hari itu sama pacarnya itu. Berarti apa? Berarti merubah casing itu gampang itu. Tapi yang paling susah itu merubah isi dalam diri kita itu. Merubah lisan kita. Kalau kita sudah ngaji, kita sudah pakai cadar, kita sudah pakai jubah, berarti apa? Berarti lisan kita juga harus kita cadari itu. Maksudnya apa? Lisan kita harus kita jaga. Jangan sampai apa? Orang bercadar sama yang non cadaran ngomongnya sama saja itu. Akhlaknya sama saja itu. Karakternya sama saja itu. Dan itu terjadi banyak itu. Banyak orang-orang yang cadaran tapi kalau sudah ribut itu kayak orang awam itu. Kalau sudah megang duit umat itu kayak orang awam, gak ada bedanya itu. Padahal kalau sudah ngaji gitu loh. Nah, kenapa? Karena mereka nggak terlalu memikirkan tentang akhlak. Padahal akhlak itu penting sekali itu. Akhirnya penulis mengatakan maka kita membaca kitab-kitab ulama salaf rujukan seperti kitab Syiar Alamun Nubala ditulis oleh Imam Zahabi, kemudian kitab Sofwatus Sofwah karangan Imam Al-Jauzi, ringkasan dari kitab Hilyatul Auliya karangan Imam Ibnu Nuaim, mengumpulkan bagaimana ucapan-ucapan dan perbuatan salaf berbicara tentang masalah akhlak. Maka setelah itu beliau mengatakan, akhirnya kita alhamdulillah selesai nulis kitab ini setelah kita kumpulkan ucapan-ucapan ulama salaf dan kita buat menjadi 26 bab. Ada 26 bab nanti pembahasannya itu. Saya sebutkan secara ringkas dulu, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan, tapi waktu yang sempit karena kita pertemuan cuma 5 kali itu. Ringkas saja nanti kita sebutkan secara ringkas itu. Yang pertama, bab yang pertama, as-salafu wal ikhlasu wasidqu. Ulama salaf berkaitan dengan keikhlasan dan kejujuran. Bagaimana ulama salaf ketika mereka itu bicara tentang keikhlasan, ikhlasnya mereka. Jangan ngobrol, ayo perhatikan. Kemudian yang kedua, wassalafu wal khasyatu wal muraqabatu lillah. Salaf ketika berbicara tentang rasa takut dan rasa diawasi oleh Allah Ta'ala, bicara tentang takutnya kepada Allah Ta'ala. Bab yang ketiga, as-salafu wa karahiyatuhum lisyuhrah. Ulama salaf berkaitan dengan takutnya mereka terhadap ketenaran. Itu mereka itu orang sangat takut terhadap ketenaran, tenar dirinya, terkenal, menjadi orang yang terkenal. Mereka sangat takut. Kemudian yang keempat, as-salafu wal khaufu minal ujub. Salaf dalam takutnya mereka terhadap sifat ujub, bangga diri. Bangga, sikap ujub. Kemudian yang kelima, ditulis kalau bisa ditulis. Yang kelima, as-salafu waz-zuhdu fid dunya. Ulama salaf berkaitan dengan zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Kemudian yang keenam, as-salafu waz-zuhdu fir riasati.
Salaf berkaitan dengan takutnya mereka terhadap jabatan. Takutnya mereka terhadap jabatan, nggak butuh terhadap jabatan mereka itu. Kemudian yang ketujuh, as-salafu wal fiqhu fid din. Ulama salaf dalam belajar agama. Bagaimana semangatnya mereka dalam belajar agama. Yang ke-8, as-salafu wan qiyaduhum lil haqqi. Salaf dalam tunduk patuhnya kepada kebenaran. Kalau sudah yang datang itu kebenaran, samina wa ta'na itu. Kesembilan, as-salafu wal futiyah. Ulama salaf berkaitan dengan fatwa, menjawab pertanyaan. Hati-hatinya mereka dalam menjawab pertanyaan. Kemudian ke-10, wassalafu wal Qur'anil Karim. Ulama salaf terhadap Al-Qur'an. Bagaimana semangatnya mereka menjaga hafalan mereka dan bacaan mereka. Ke-11, wassalafu wa fiqhul ijtihadi fil ibadah. Ulama salaf berkaitan dengan semangatnya dalam beribadah. Kemudian yang ke-12, as-salafu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Ulama salaf berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Semangatnya mereka dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang 13, as-salafu wal jihadu fi sabilillah. Ulama salaf berkaitan dengan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Yang ke-14, as-salafu was-sabru 'alal masa'ib. Salaf berkaitan dengan sabar terhadap ujian. Sabar terhadap ujian, terhadap musibah. 15, as-salafu wal fitan fid dunya fid din. Ulama salaf berkaitan dengan takutnya terhadap fitnah berkaitan dengan agama. Syubhat, takutnya terhadap syubhat yang berkaitan dengan agama. As-salafu wal fitanu bainal muslimin. Ulama salaf berkaitan dengan fitnah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ketika ada fitnah di tengah kaum muslimin, bagaimana sikap salaf? 17, as-salafu wa fitnatu salatin. Salaf berkaitan dengan fitnahnya para pemimpin, penguasa. Fitnahnya para sultan, para khalifah, para raja, para pemimpin. Bagaimana mereka berhadapan dengan para pemimpin. As-salafu wa fitnatun nisa. Yang ke-18, salaf berkaitan dengan fitnah dengan perempuan, laki-laki perempuan. 19, as-salafu wal birru bil ummahat. Salaf berkaitan dengan bakti kepada ibu. 20, as-salafu wal birru bil asdiqai wa husnus suhbati. Salaf berkaitan dengan bersikap baik dengan teman akrab. Bersikap baik dengan teman dalam muamalah dengan temannya. 21, as-salafu wa huququl khalqi. Salaf berkaitan dengan menunaikan hak makhluk, hak manusia. Apa haknya manusia itu? Apa saja itu? Kita tunaikan haknya mereka. 22, as-salafu wa ta'amul mal akhta. Salaf berkaitan dengan kesalahan orang lain. Bagaimana kalau ada orang yang salah,
Sikap kita bagaimana? 23. As-salafu wal adabu mal ulama. Salaf berkaitan dengan adab bersama ulama. Bagaimana kita beradab dengan ulama, dengan ustadz, dengan pengajar ilmu agama, bagaimana sikap kita. 24. As-salafu wa adabul kalami wal lisan. Salaf berkaitan dengan adab ngomong, adab ucapan dan lisan. 25. As-salafu wa hifdzul waqti. Salaf berkaitan dengan menjaga waktu, yaitu bagaimana salaf-salaf kita itu dalam menjaga waktu mereka. Yang terakhir yang 26. As-salafu wal i'tidalu fid dhahki wal mizah. Salaf berkaitan dengan sikap mereka dalam bercanda dan tertawa. Mereka itu candanya kayak apa? Ulama-ulama salaf kita itu. Dan tertawanya mereka itu kayak apa? Nah, berarti ada 26 pembahasan. Nanti kita bahas ini supaya apa? Supaya kita itu bisa mengikuti akhlaknya salaf, bukan hanya akidahnya, bukan hanya manhajnya. Akidah nanti akan dipelajari di kelas, tetapi akhlaknya mereka jarang dikaji. Maka kita di sini akan belajar tentang akhlaknya mereka, supaya kita itu bukan hanya pakaian saja yang syar'i, tapi lisan kita syar'i, sikap kita juga syar'i, semua yang kita kerjakan itu syar'i. Nah, kita masuk poin yang pertama. Nah, kita tidak terlalu panjang lebar, kita ringkaskan. Yang pertama apa? Bab yang pertama tadi, as-salafu wal ikhlasu wasidqu. Salaf berkaitan dengan keikhlasan dan kejujuran. Nanti beliau itu sistem penyusunnya kitabnya itu cuma menyebutkan poin. Jadi ucapan fulan, salaf ini, ucapan ulama ini, ucapan ulama ini. Jadi tidak dibahas panjang lebar. Kita pun nanti nggak akan membahas panjang lebar itu, karena waktunya nggak cukup. An Sufyan, dari Sufyan, qala, beliau mengatakan, akhbaratni Murayyatur Rabi' bin Khuthaim, telah mengabarkan kepadaku istrinya Rabi' bin Khuthaim, ulama salaf, yaitu al-Imam Rabi' bin Khuthaim. Qala, dia mengatakan, yaitu istrinya itu mengatakan, kana amalur Rabi' kulluhu sirran. Amal solehnya Rabi', yaitu Ar-Rabi' bin Khuthaim, semuanya itu sirran, tersembunyi. Tersembunyi, dia itu menyembunyikan amal solehnya. In kana la yaji'ur rajulu. Terkadang beliau itu sedang baca Quran, di rumahnya itu. Setelah itu ada orang yang lewat. Faqad nasyaral mushaf, ada orang yang lewat, dia itu sedang buka Quran, mushaf itu sudah dibuka itu. Fayughatihi bi thawbihi, maka beliau itu menutup mushafnya dengan bajunya. Maksudnya apa? Supaya tidak dipuji sama orang. Maka itu nanti dibahas oleh para ulama itu, amal itu ada dua. Ada amal yang wajib. Kalau amal yang wajib itu tidak ada kaitan antara menampakkan dan menyembunyikan. Sholat berjamaah, bagaimana kita mau menyembunyikan? Gak bisa disembunyikan itu. Kalau amal yang wajib itu kita tunaikan, mau dilihat sama orang maupun tidak itu, karena itu wajib itu. Bayar zakat harus ditunaikan itu, orang tahu maupun tidak, karena itu kewajiban itu. Kemudian yang kedua, ada amal yang mustahab. Kalau amal yang mustahab itu sunnahnya disembunyikan semampu kita. Supaya apa? Supaya diri kita itu ikhlas. Ada seorang ulama itu sampai dia itu puasa selama 40 tahun, puasa sunnah itu, Senin Kemis, istrinya nggak tahu. Istrinya itu sampai nggak tahu itu kalau suaminya itu puasa. Kenapa? Karena disembunyikan. Kita itu menyembunyikan amal saja belum tentu ikhlas itu, apalagi kalau kita itu menampakkan amal. An Amr bin Thabit, beliau mengatakan, lama mata Ali bin Husain, ketika meninggal dunia Ali bin Husain. Ini siapanya Rasulullah? Ali bin Husain itu menantu Ali bin Husain. Apanya berarti? Cicitnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.
atau dinamakan nanti dengan julukan namanya Zainal Abidin. Ini orang atau anaknya Husain yang masih hidup. Karena semua cucunya anaknya Husain semuanya meninggal. Husain meninggal dan semua anaknya meninggal dalam kisah Karbala. Yang masih hidup itu ini Zainal Abidin atau Ali bin Husain ini. Berarti cucunya Rasulullah. Diceritakan itu tentang cucunya Rasulullah itu, ketika beliau mati, ketika beliau itu meninggal dunia, faghassaluh, orang-orang itu memandikan jasadnya. Ja'alu yang duruna ila athari sudin fi dhuhrihi. Ketika dimandikan itu, rupanya di punggungnya itu ada bekas hitam, yaitu kayak ngapal itu loh. Jadi kayak kulit yang ngapal, yang hitam itu, membekas hitam itu. Faqalu, akhirnya orang yang mandikan itu kaget itu. Mahadza, ini apa ini kok ada bekas hitam itu? Faqalu, akhirnya orang-orang itu mengatakan kana yahmilu jurabad daqi lailan. Beliau itu cicitnya Rasulullah itu setiap malam itu dia itu ngangkat satu kandi daging itu gandum, karena zaman dulu itu orang-orang Arab itu makannya gandum, mereka nggak ada beras, dipangku. Jadi dia itu setiap malam itu membawa satu bagor gandum itu setiap malam. Ala dhuhrihi yu'tihi fuqara ahli Madinah. Beliau itu setiap hari itu, setiap malam itu keliling mencari rumah orang-orang miskin, ditaruh di depan rumahnya. Setiap hari kerjanya beliau seperti itu, sampai akhirnya apa? Punggungnya itu ngapal, karena saking banyaknya bawa itu sampai ngapal itu. Dan orang itu nggak ada yang tahu itu. Jadi kalau mereka buka rumah orang miskin itu, mereka buka rumah pagi hari, depannya itu ada gandum. Mereka nggak tahu ini dari mana ini. Kapan mereka itu tahu? Ketika tahunya mereka itu ketika Ali bin Husain itu meninggal. Kenapa? Karena ketika Ali bin Husain meninggal, sudah tidak ada lagi orang yang ngasih gandum depan rumah mereka itu. Tapi apa? Tapi belum menyembunyikan, tidak ada yang tahu. Itu kenapa? Karena kalau dalam amal-amal seperti ini itu sunnahnya itu kita sembunyikan. Apalagi ceritanya Umar bin Khattab itu, Masya Allah, luar biasa. Kita melihat sosok Umar bin Khattab itu menjadi seorang pemimpin terbaik beliau itu. Ceritanya itu ada sebuah cerita ini. Nanti sampai akhirnya muncul Umar bin Abdul Aziz. Itu ceritanya itu kenapa itu? Umar bin Khattab itu kalau malam, beliau itu biasanya keliling bersama putranya namanya Asim. Keliling gitu. Sampai akhirnya beliau itu mendapatkan ada rumah, bukan rumah sih, kemah. Sudah malam hari itu ada anak-anak nangis itu. Akhirnya Umar bin Khattab itu beliau masuk, ditutup mukanya, dan orang perempuan itu nggak tahu kalau dia itu Umar gitu. Akhirnya tanya, Assalamualaikum ibu, kenapa kok jam segini masih nangis itu anak kamu itu? Maka dia mengatakan, anak saya belum makan itu. Akhirnya ditanya, terus kamu masak apa ini? Kan dia lagi masak itu. Saya masak batu itu, supaya anak saya itu tidur itu. Akhirnya ditanya, loh kenapa kamu nggak makan itu? Umar bin Khattab pemimpin itu nggak memperhatikan kondisi kita itu sebagai masyarakat rakyat jelata seperti ini. Akhirnya Umar nangis waktu itu. Akhirnya setelah itu apa? Umar langsung pulang ke gudang penyimpanan makanan atau namanya Baitul Mal. Setelah itu dengan kondisi nangis beliau ngangkat satu kandi itu. Putranya mengatakan, wahai bapakku, biar saya ngangkat itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, celaka kamu ya anakku itu. Apakah kamu menanggung dosa saya nanti di hari kiamat itu? Ini dosa saya, biar saya sendiri yang ngangkat itu. Akhirnya beliau bawa itu kandinya itu di malam hari itu sampai ke rumahnya orang itu, dimasak sama Umar itu. Setelah itu anak-anaknya dibangunkan, disuapi sama Umar itu. Dan perempuan itu nggak tahu kalau dia itu Umar itu. Nah, suatu ketika saking capeknya Umar itu, beliau itu pulang. Ketika pulang itu istirahat, sudah mau subuh itu beliau istirahat itu. Ada rumah, beliau itu bersandar, bersandar. Ketika bersandar di temboknya rumah orang itu, rupanya dalam rumah itu ada obrolan seorang ibu bersama putrinya. Rupanya ibunya itu jualannya susu. Jualan susu onta. Ibunya ngomong sama putrinya itu, "Nak, sudah kita tambahin air putih saja itu, biar susunya kelihatan banyak. Nanti kita untungnya banyak itu." Akhirnya putrinya mengatakan, "Wahai ibuku, kan Amirul Mukminin sudah melarang itu. Jangan sampai kita itu menambah air ini, kan ini haram hukumnya itu." Maka ibunya mengatakan, "Wahai anakku, Umar itu nggak mungkin tahu itu. Dia pasti sudah tidur ngorok kan gitu." Maka putrinya mengatakan, "Wahai ibuku, jika seandainya Umar itu nggak mengetahui kita sekarang,
Tuhannya Umar itu tahu ya buku itu. Saya nggak mau mengamalkan itu gitu. Umar ketika mendengar seperti ini langsung dia pulang gitu. Langsung pulang bilang sama anaknya, "Nak, kamu mau nggak saya nikahkan sama wanita muslimah?" Akhirnya anaknya mau, setelah itu dinikahkan dengan wanita itu. Nanti dari pernikahan ini nanti akhirnya muncul silsilah, walaupun lebih bawah lagi itu nanti Umar bin Abdul Aziz. Itu dari pernikahan seperti ini. Jadi maksudnya itu kalau kita perhatikan itu ulama-ulama kita itu mereka itu berjuang untuk menyembunyikan amal mereka. Kalau itu amal sunnah itu. Tetapi kalau amal yang wajib kita nggak bisa apa-apa itu. Mau apa kan kita amal wajib kan itu. Tetapi kalau amal sunnah itu yang terbaik kita sembunyikan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita tampakkan. Kenapa? Karena keikhlasan itu mahal dan susah sekali itu. Belum tentu kita itu sholat. Dalam sebuah riwayat itu ada orang sholat 60 tahun nggak ada yang diterima. Ada orang sholat 10 tahun 60 tahun nggak ada yang diterima itu. Kenapa? Karena keikhlasan itu susah sekali itu. Belum tentu kita antum mondok sekarang misalkan itu. Antuna semuanya itu mondok sekarang itu. Apakah Anda itu bisa menjamin saya itu datang ke sini untuk Allah Ta'ala itu? Padahal apa? Kalau kita datang belajar bukan karena Allah, ilmu itu menjadi penyebab kita masuk neraka jahanam itu. Jadi gak main-main itu. Keikhlasan itu gak main-main itu. Oleh itu Rasulullah mengatakan salatun awwalu man tusya'aru bihin nar. 3 orang yang pertama dibakar di api neraka jahanam. Itu 3 orang itu. Siapa itu? Yang pertama orang yang sedekah. Yang kedua orang yang berjihad. Yang ketiga orang yang hafal Quran. Anda sekarang di sini hafal Quran itu, belajar agama itu. Nah, kenapa kok 3 orang ini pertama diazab di neraka jahanam? Karena mereka tidak ikhlas dalam beramal. Oleh itu dalam masalah belajar itu ada sebuah hadis sahih disahihkan oleh Syalbani, masya Allah ini hadis perhatikan penting sekali itu, ngeri, nggak sembarangan masalah ini itu. Rasulullah mengatakan man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya diikhlaskan untuk mencari wajah Allah ketika belajar itu, la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya. Tetapi ketika dia belajar tujuannya untuk menggapai kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu apa saja? Banyak sekali lah macam corak kenikmatan dunia itu. Maka Rasulullah mengatakan lam yarih raihatal jannah yaumal qiyamah. Orang itu tidak mencium bau surga nanti di hari kiamat. Bau surganya saja nggak kita cium itu, apalagi masuk surga itu. Riwayat yang lain Rasulullah mengatakan man talabal ilma. Siapa yang belajar? Tujuannya apa? 3. 1 dari 3 itu. Pertama tujuannya itu liyujari bihil ulama. Tujuannya hanya untuk bantah-bantahan itu. Supaya saya wawasannya luas, nanti kalau saya debat, diskusi, saya menang itu. Yang kedua, liyumari bihi sufaha, atau untuk ngakali orang-orang bodoh itu. Saya kan nanti jadi orang yang dihormati saya kan itu. Atau yang ketiga, auliyasrifa bihi wujuhan nasa ilaihi, memalingkan wajah orang kepadanya, menjadi terkenal dia itu. Tujuannya itu dia belajar itu. Maka Rasulullah mengatakan fannaru fannaru fannar. Orang itu neraka, neraka dan neraka. Nah itu apa? Masalah niat itu nggak main-main itu. Berat masalah niat itu. Oleh itu apa? Kita itu berjuang untuk menyembunyikan amal kita itu supaya apa? Supaya kita itu bisa ikhlas. Amal ikhlas kecil, walaupun kecil lah itu. Kalau itu ikhlas luar biasa besarnya di hadapan Allah Ta'ala. Begitu ada seorang ulama mengatakan kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal-amal yang besar-besar menjadi hina di hadapan Allah karena niatnya. Wa kam min amalin saghirin tukabbirhun niyah. Betapa banyak amal-amal yang remeh di mata kita itu menjadi besar di hadapan Allah gara-gara niatnya. Ada seorang wanita pelacur. Dia itu kehausan, akhirnya mencari sumur. Dapat sumur, akhirnya turun, minum. Selesai hausnya itu. Setelah itu dia naik, ketika jalan lihat ada seekor anjing kehausan. Dia turun lagi ke sumur itu, cari wadah nggak ada, akhirnya sepatunya dilepas, diberikan kepada anjing itu. Akhirnya anjing itu selamat dari kematian. Allah ampuni dosa-dosa dia itu. Amal ringan. Dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ada orang jalan, di jalan itu rupanya ada pohon yang jatuh menghalangi jalan kaum muslimin. Akhirnya dia ngambil gergaji, dipotong-potong, disingkirkan rintangannya itu. Tujuannya hanya untuk Allah Ta'ala itu. Akhirnya apa? Orang itu dosanya diampuni semuanya sama Allah Ta'ala itu. Amal remeh itu. Tetapi menjadi penyebab kita itu masuk surga itu. Kenapa? Karena masalah niat. Oleh itu kita itu berjuang untuk menyembunyikan
amal kita sekuat tenaga. Dan memang keikhlasan itu nggak mudah, itu berat. Apalagi hati kita itu berbolak-balik. Semua kita itu suka dipuji. Maka pujian itu yang bisa menghancurkan kita. Oleh itu ulama-ulama kita itu sampai mereka mengatakan di kata Al-Imam Aun bin Ammarah, dia mengatakan sami itu Hisham Ad-Dastuwai, beliau mengatakan wallahi ma astati an aqul, demi Allah saya nggak bisa mengatakan inni dhahabtu yauman qattu atlubul hadith uridu bihi wajhullah. Saya tidak bisa mengatakan sekali langkah saya ketika belajar itu niatnya untuk Allah Ta'ala, hatta sekali dong itu. Maka Imam Zahabi ketika itu beliau mengatakan catatan kaki, beliau mengatakan wallahi wala ana, demikian juga saya katakan, saya pun gak berani menjamin amal saya itu ikhlas. Sampai Abdullah bin Umar itu beliau mengatakan, demi Allah kalau seandainya ada satu sujud saya yang diterima sama Allah, satu saja itu, seumur hidup satu tok yang diterima itu, saya menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Akhirnya beliau ditanya, wahai Abdullah bin Umar, hanya satu sujud kamu itu sudah berterima kasih kepada Allah Ta'ala, bersyukur? Beliau mengatakan iya, karena Allah Ta'ala berfirman innama yataqabbalullah, setelah itu apa? Surat Al-Baqarah itu innama yataqabbalullah minal anak. Itu ceritanya anaknya Nabi Adam itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Kalau amal saya diterima sama Allah hatta cuma sujud sekali, berarti saya itu termasuk orang yang bertakwa. Jam berapa ini? Nah, jadi intinya pembahasan yang pertama kita bahas, kita ringkaskan karena banyak sekali riwayat-riwayat yang beliau sampaikan, nggak akan kita baca semua. Kita itu harus ikhlas dan harus jujur dalam sikap kita itu. Kita untuk apa kita sekarang di sini itu, untuk apa itu? Dan saya ingatkan itu. Tadi dibahas sama Ustaz Abdurrahman, bagus ucapan Imam Syafi'i itu tentang masalah bekal untuk belajar itu, diantaranya zakat. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa suhbatu ustadhi wa tulu zamani. Yaitu modal orang belajar itu harus kecerdasan. Tapi fahami, penting. Kalau bicara masalah agama, ilmu agama itu, kecerdasan itu nomor sekian. Yang paling penting orang itu dia dapat ilmu itu karena keikhlasan hati, kebersihan hati itu paling penting. Ada seorang ulama salaf, ya ulama-ulama kita zaman dahulu lah, sering diucapkan ini, diungkapkan sama ulama salaf, tapi rupanya itu ucapan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Ceritanya itu, Abu Hamid Al-Ghazali itu orang miskin, anak yatim dia itu. Akhirnya ibunya itu sering membawa Al-Ghazali itu ke pengajian. Karena di pengajian itu biasanya itu nanti ada sodako, ada zakat, orang-orang itu ke orang-orang yang datang di pengajian itu. Jadi dibawa sama ibunya itu datang ke situ untuk mendapatkan itu gitu, karena orang miskin itu. Belajar bertahun-tahun gak dapat ilmu itu. Akhirnya dia itu mengatakan, tolabnal ilma li ghairillah. Kita dulu belajar ilmu bukan karena Allah Ta'ala niatnya itu. Fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Tapi rupanya ilmu itu enggan bersama kita itu. Sampai akhirnya kita niatkan untuk Allah, baru ilmu itu mau bersama kita itu. Maka saya katakan, perhatikan ini, penting itu. Penting itu. Kalau antum belajar Al-Quran gak faham-faham, ngafal Quran susah, belajar bahasa Arab mumet, gak ketemu-ketemu itu, yang perlu dicek pertama kali itu hati antum itu niatnya untuk siapa gitu, belajar itu. Niatnya untuk apa itu? Dan orang kalau niatnya sudah ikhlas, ilmu itu gampang sekali itu. Belajar itu gampang itu, walaupun apa, kita bukan orang pintar gitu. Ya, istilahnya itu hum rijalun wa nahnu rijal gitu. Mereka orang, kita juga orang gitu. Kenapa kita nggak bisa gitu? Misalkan gini, antum lihat saya misalkan, saya Tobroni itu punya ilmu seperti itu, yang mungkin anda bisa melihat itu ilmunya itu. Kalau Ustaz Tobroni saja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu? Oh, Ustaz Tobroni juga makan nasi kan gitu. Kecuali kalau makannya beling, makan besi gitu. Nah, itu beda sama kita kan, makannya sama itu, kenapa nggak bisa gitu? Harus bisa kan gitu. Akhirnya apa? Bisa diraih dengan kebersihan hati itu. Maka bersihnya hati itu tadi yang disampaikan Ustaz Abdurrahman itu, masya Allah itu, kebersihan jiwa itu paling penting dalam belajar itu. Terkadang itu dosa yang kita kerjakan itu yang menjadi penghalang kita itu dapat ilmu itu.
Dosa itu bahaya, maka itu bersihkan hati kita. Dosa yang paling besar dalam belajar itu apa? Riya. Orang belajar tujuannya bukan karena Allah Ta'ala. Nah itu kalau seandainya memang Anda itu ada di antara antum datang ke sini karena dipaksa orang tua, nggak apa-apa lah, itu sebelumnya nggak apa-apa itu. Sampai di sini harus jujur kita kepada Allah Ta'ala itu. Maka pembahasan yang pertama kita itu kan ikhlas wasidq. Jujur, ikhlas kepada Allah dan jujur kepada Allah Ta'ala. Terkadang orang itu belajar, awal belajar nggak ikhlas gitu. Tapi setelah dia dapat ilmu, belajar, akhirnya apa? Dia itu bisa ikhlas. Bisa ikhlas itu nanti gitu. Dan itu nggak apa-apa. Sampai ada ulama kita mengatakan tolabnal ilma wali salana gabiru niyah. Awal kita belajar kita nggak punya niat yang ikhlas itu. Thumma atal niyatu ba'du. Setelah itu baru niat itu datang kepada kita setelah kita itu punya ilmu itu. Oleh itu ada seorang, dia itu pengen melamar seorang wanita. Ada seorang pemuda melamar seorang wanita, rupanya cintanya ditolak. Akhirnya dia itu berpikir itu, bagaimana cara meraih wanita ini. Dia berpikir itu, maka dia punya hasil mendapatkan wanita itu dengan cara satu dari dua. Jadi orang kaya, atau yang kedua, jadi orang yang terhormat. Kalau terhormat itu berarti harus belajar. Akhirnya dia melihat dirinya itu, satu dari dua itu paling mudah bagi saya untuk saya raih itu apa? Kaya atau jadi orang yang terhormat itu. Akhirnya dia melihat belajar itu lebih mudah karena dia orang pintar itu. Akhirnya dia datang pengajian, belajar agama. Jadi orang pintar. Niatnya apa? Pertama itu, niatnya perempuan. Setelah itu ketika dia belajar, tahu tentang mulianya ilmu, tentang bahayanya orang kalau nggak ikhlas dan yang lainnya, akhirnya niatnya dirubah. Sampai akhirnya menjadi ulama besar di zaman itu, masih muda itu, tapi ulama besar itu. Ketika dia pulang kampung, di kampung paling terkenal, sehingga jadi rujukan itu. Tiba-tiba setelah itu perempuan itu datang ke laki-laki itu, melamarkan dirinya perempuan itu. Setelah itu dia mengatakan, pemuda itu mengatakan, la uthiru alal ilmi syai'an. Sekarang saya lebih mencintai ilmu daripada kamu itu. Kenapa? Karena dia sudah merasakan indahnya ilmu itu. Kalau belum merasakan indahnya ilmu, belajar itu rasanya membosankan gitu. Kenapa kok belajar itu membosankan? Karena kita belum menikmati kan itu. Kenapa kita nggak bisa menikmati? Karena kita nggak tahu indahnya ilmu gitu. Kalau kita sudah tahu indahnya ilmu, hatta walaupun kita itu nggak makan, walaupun kita itu harus kita korbankan dunia dan seisinya itu nggak apa-apa itu, karena demi ilmu kan gitu, karena kita sudah cinta ilmu itu. Jadi maksudnya itu kita itu harus ikhlas kepada Allah Ta'ala, demikian juga jujur kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya memang ada di antara antum itu yang datang di sini bukan karena Allah, dipaksa sama orang tua atau yang lainnya, biarkanlah itu sudah selesai itu. Biarkan itu sudah kita hapus dalam hati kita itu. Kita sekarang duduk, kita niatkan untuk Allah Ta'ala. Kalau antum itu belajar agama bukan karena Allah, ruginya dua. Pertama, rugi dunia. Nggak bisa menikmati kenikmatan dunia itu. Di pondok kan banyak peraturan kan gitu. Coba kalau di rumah itu, bisa megang HP, bisa makan enak, dicuci sama orang tua. Dunia Anda dapatkan itu. Yang kedua, rugi akhirat gitu. Sudah dunia nggak mendapatkan kenikmatan dunia karena di pondok banyak peraturan, makan nggak enak dan yang lainnya. Di akhirat pun rupanya ilmu yang kita cari malah menjadi penyebab kita masuk neraka jahanam. Berarti ruginya dua itu. Makanya kalau sudah di pondok itu nggak ada pilihan kecuali apa? Sudah kita ikhlaskan belajarnya kita itu untuk Allah Ta'ala, bukan untuk yang lain. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Bab yang kedua apa? Masalah takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Yaitu maksudnya di sini itu, ini penting sekali. Yaitu kita itu semakin tahu ilmu, kita itu harus semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Karena kalau dipelajari lagi itu, inti ilmu itu apa sih kalau ditanya itu? Inti kita belajar agama itu intinya apa gitu? Imam Ahmad itu beliau mengatakan aslul ilmi, inti ilmu itu apa? Khasyatullah, takutnya kita kepada Allah Ta'ala. Takut kita kepada Allah Ta'ala. Maka itu orang yang paling tahu Allah itu orang yang paling takut. Ulama itu orang yang paling takut sama Allah Ta'ala itu. Innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Ini maksudnya apa ini? Perhatikan ini. Ini penting yang saya sampaikan ini. Ini juga bukan hanya ini seperti ini itu bukan ditujukan kepada antum saja itu. Pertama itu saya yang harus, ini nasihat kepada saya masalah ikhlas. Kalau seandainya saya katakan masalah ikhlas itu, antum sekarang jadi murid dituntut untuk ikhlas,
apalagi guru. Guru lebih berat untuk ikhlas itu, nggak main-main itu. Kalau seandainya saya sekarang isi kajian itu, orang yang dengar dituntut untuk ikhlas, apalagi orang yang ngomong itu. Nah itu nggak main-main, orang ngomong itu nggak main-main itu. Sampai ada ulama itu mengatakan, ditanya itu, "Hei Syekh, kenapa kalau kamu yang ngomong itu kok ilmu masuk ke hati gitu? Tapi kalau yang ngajar itu Ustadz Fulan, Syekh Fulan itu kok ilmu nggak ada yang masuk gitu?" Maka beliau mengatakan beda antara hati, yaitu nasihat yang keluar dari hati dengan nasihat yang keluar dari mulut gitu. Maksudnya apa? Ulama itu mengatakan nasihat itu ilmu, kalau disampaikan lewat mulut masuknya cuma telinga, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri itu. Tetapi kalau nasihat itu keluarnya dari hati, masuknya lewat hati juga itu. Maksudnya apa? Saya ngomong ilmu agama ini sekarang, saya ngajar itu. Kalau apa yang saya ajarkan itu ikhlas dari hati saya itu, maka nanti akan masuk ke hati orang yang mendengar itu. Sehingga apa? Akan bisa difahami dan bisa diamalkan. Tetapi kalau saya sendiri yang ngajar itu nggak ikhlas, ya cuma jadi wawasan itu, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak bisa difahami sama muridnya itu. Kenapa seperti itu? Karena saya ngajar itu nggak ikhlas itu. Begitu bahwa kita itu sebagai seorang ustadz lebih dituntut untuk ikhlas daripada muridnya itu. Maka ini nasihat itu pertama untuk saya sendiri itu, kemudian untuk antum semua itu. Nah, jadi di antara nasihat itu dalam masalah ilmu itu, ini fahami ucapan saya itu. Dan itu pun nanti insya Allah kita merasakan semua, antum merasakan itu. Terkadang itu ketika awal-awal kita itu mengenal hidayah. Hidayah itu bukan orang namanya hidayah, bukan ya. Pertama kita itu kenal hidayah. Sunnah lah, hidayah sunnah itu. Yang awal kita itu orang awam lah kita itu. Kecuali kalau antum-antum yang dari kecil sudah bapak ibunya ngaji, kenal sunnah, itu nikmat luar biasa lah itu. Dari kecil sudah lahir di keluarga yang sudah kenal sunnah itu Masya Allah itu. Tapi kita yang dulu bukan sunnah itu, ya kan? Setelah itu baru kita kenal sunnah ketika sudah dewasa gitu. Ada gak yang seperti itu? Ada gak? Kita punya latar belakang yang kelam kan itu. Kita bukan orang yang sunnah kan itu. Saya misalkan itu, saya kenal sunnah kapan? Ketika STM saya itu. Saya dulu STM saya itu, jurusan listrik saya itu. Tapi sekarang memperbaiki listrik nggak bisa saya itu, salah jurusan dulu itu. Hilang ilmu listrik saya itu. Keluarga saya bukan keluarga Islami. Bapak saya dukun. Bapak saya itu dukun. Bapak saya nggak sholat 5 waktu itu, tapi sholat jam 12 malam di kuburan. Kejawen tulen. Dan saya pun biasa mengamalkan puasa mute, puasa ngebleng, tahu nggak puasa putih, puasa ngebleng. Kemudian belajar ilmu-ilmu kedikdayaan itu, ilmu brojo musti, progo sukmo, macam-macam lah itu, kejawen. Saya orang kejawen itu. Dan biasa kita anak-anak orang kampung lah itu, biasa itu ya nakal lah gitu. Sampai akhirnya kenapa kita masuk STM itu? Karena kita nggak mau belajar serius itu, tawuran dan yang lainnya, anak-anak STM kan biasa kan itu. Kita bukan orang pintar juga itu, kita orang yang dedel lah waktu itu. Sampai ya masa kecil kita dulu itu jarang namanya bantu orang tua, itu hampir nggak pernah kita itu. Itu masa kelam kita lah itu. Subhanallah itu di kelas 2 STM di akhir-akhir itu dapat hidayah kenal sunnah itu. Akhirnya ngaji itu. Masya Allah luar biasa kenikmatan ngaji itu. Akhirnya dari situlah saya satu kampung pertama yang kenal sunnah saya. Mulai di situ saya mulai berubah, pakaian berubah, kemudian mulai akhlak saya rubah dan yang lainnya itu. Setelah itu saya harus merubah kakak saya. Pelan-pelan sampai alhamdulillah kakak saya juga ngaji. Setelah itu saya harus mengubah bapak saya, paling berat bapak saya itu karena kejawen itu. Caranya bagaimana? Saya rubah akhlak saya dulu itu. Saya dulunya nggak pernah bantu orang tua, sampai akhirnya saya itu nyapu rumah, sampai akhirnya saya cuci baju orang tua saya itu. Saya pijeti, saya sampai nangis bapak saya itu. Setelah itu diskusi sama orang tua sampai akhirnya bertobat. Jadi maksudnya ini, awal kita kenal hidayah itu Masya Allah rasanya nikmatnya luar biasa. Kita menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu. Tapi lama-lama itu jadi biasa gitu. Akhirnya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah jadi ustadz, itu sudah rasa itu sudah nggak ada lagi gitu. Paham tergambar ya? Apa yang saya maksudkan itu? Contohnya misalkan gini, ada orang nggak pernah lihat Ka'bah, cuma dengar-dengar dong. Suatu ketika dia bisa umroh, mengumpulkan duit sampai umroh itu. Awal kali dia lihat Ka'bah, nangis dia itu. Orang pertama kali lihat Ka'bah itu netes air mata bercucuran dia itu. Ini pertama, karena baru pertama. Tapi kalau lihat Ka'bah yang kedua, masih nangis lagi nggak itu? Nangis tapi biasa.
Kalau sudah berhari setiap hari lihat Ka'bah itu rasanya kayak apa itu? Sudah gak ada rasanya itu, bahkan bosan sholat di situ kan itu. Demikian juga apa? Orang mengenal hidayah itu. Maka terkadang itu apa? Terkadang kita itu awal-awal kita ngaji, awal-awal kita itu kenal hidayah itu, Masya Allah, kita takut sama Allah luar biasa itu. Tapi rupanya apa? Setelah lama kita kenal hidayah itu sudah gak takut lagi itu. Kita sudah mondok, kita sudah duduk di pondok, belajar sama ustaz setiap hari, sudah rasanya gak ada rasanya lagi itu. Maka itu apa? Maka perlu diingat bahwa saya apa? Inti ilmu itu takut kepada Allah Ta'ala. Maka nanti dilihat itu, ilmu kita itu manfaat atau tidak itu. Kan ilmu itu ada dua kan, ada ilmu yang yanfa, ada ilmu yang la yanfa kan itu. Ada doanya itu, kita minta doa ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung dari doa yang gak manfaat. Doanya apa? Allahumma enggak, bukan. Ya itu bisa, tapi bukan itu. Apa? Ayo. Doa kita minta sama Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung dari ilmu yang gak manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tuhanku, saya minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Setelah itu wa a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Tuhanku, saya berlindung kepada Engkau min ilmin la yanfa, dari ilmu yang gak manfaat, wa min qalbin la yakhsha, hati yang gak bisa khusyuk, tidak bisa takut, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang gak pernah puas, hawa nafsunya gak pernah puas, wa min du'ain la yusma, dari doa yang gak didengar. Berarti apa? Ada ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Cirinya apa? Coba pahami ini. Sekarang kita belajar di sini itu, nanti kita bisa ngetes itu. Kita bisa nimbang itu, ilmu kita itu manfaat atau tidak itu. Nah, caranya bagaimana itu? Ilmu yang bisa merubah diri kita, itu berarti ilmu yang manfaat, berarti ada buahnya. Semakin bertambah ilmu kita, kok semakin kita itu takut sama Allah Ta'ala. Berarti ilmu kita manfaat. Semakin ilmu kita bertambah, semakin kita itu menjaga lisan, tidak ngumbar lisan gitu. Berarti ilmu kita manfaat. Ya, tergambar paham ya? Tapi kalau ilmu kita semakin kita belajar, kok semakin kita itu ngomongnya semakin kacau, sikap kita semakin kacau, demikian juga semuanya lain. Berarti ilmu Anda itu nggak manfaat, itu menjadi penyebab neraka jahanam itu ilmu itu. Oleh itu apa? Kita itu setelah kita belajar itu harus kita tingkatkan takut kita kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa kita itu diawasi. Dan itu berat sekali, nggak main-main itu. Maka tingkatan agama yang paling tinggi itu kan ihsan. Ihsan itu apa? Kan tingkatan yang pertama Islam, setelah itu iman, kemudian ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihat, seakan-akan Allah itu di mata kamu itu, di depan kamu itu. Wa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalau kamu nggak bisa tingkatan ihsan seperti itu, anggap saja Allah itu melihat kamu. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah di mana saja kita berada. Dan paling berat itu, saya katakan ini, takwa itu ketika kita sendirian. Oleh itu Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillah haitsu ma kunta. Mu'adz, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau kita takwa di sini, di pondok, ketemu sama teman-teman, itu biasa, gampang orang takwa di masjid. Orang takwa di pondok itu gampang itu. Tapi yang paling susah itu takwa di pasar. Yang paling susah itu takwa kalau kita sendirian, nggak ada teman yang lain yang melihat kita itu. Itu luar biasa beratnya itu. Syaitan itu teman kita yang kedua itu. Kalau kita sendirian, pasti yang kedua itu syaitan. Oleh itu ulama-ulama kita itu takut kalau mereka sendiri. Mereka sendiri itu bukan takut sama jin gitu loh. Malam Jumat Kliwon ada jinnya, bukan gitu. Mereka itu kalau sendiri itu takut kalau yang kedua itu syaitan menjerumuskan untuk dosa dan maksiat. Kenapa? Karena kita kalau sendirian itu Masya Allah berat sekali untuk menjaga ketakwaan kita itu. Kita kalau sholatnya rajin, baca Quran rajin, di hadapan teman-teman kita itu biasa itu. Semua orang bisa gitu. Tapi sholat kita itu rajin ketika sendirian. Oleh itu Umar bin Abdul Aziz itu, ceritanya itu, beliau itu kan orang kaya raya itu. Karena beliau itu seorang anak raja, demikian juga istrinya anak raja juga itu. Ketika diangkat menjadi khalifah, beliau itu pakai pakaian yang cuma camping sampai sobek bajunya itu. Suatu ketika kita meninggal dunia, ceritanya itu, Umar bin Abdul Aziz punya kamar khusus, istrinya saja nggak boleh masuk di kamar itu, dikunci itu, istrinya saja nggak boleh itu. Nah di kamar itu ada
ada peti. Ada peti itu. Lah orang-orang itu memfitnah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kalau di luar sok-sok jadi orang yang zuhud, menjadi orang-orang yang nggak butuh dunia, tapi kalau di kamar dia itu menyimpan emas di peti itu gitu. Sampai ceritanya, omongannya itu sampai ke istrinya itu. Akhirnya istrinya ditanya, istrinya Umar itu, benar nggak Umar itu menyimpan emas di dalam kamarnya itu yang tidak ada seorang pun yang boleh masuk di kamar itu. Maka istrinya mengatakan, saya nggak tahu itu, karena saya pun nggak boleh masuk di kamar itu. Akhirnya minta kunci orang-orang itu. Akhirnya dibuka, dilihat ada peti itu. Akhirnya ketika peti itu akhirnya dibuka. Mereka itu sudah seudon sama Umar bin Abdul Aziz itu pasti kumpulan emas itu. Rupanya ketika dibuka itu, rupanya itu baju dari kain goni itu. Jadi baju kotor, baju yang keras. Biasanya itu wadah-wadah gandum dan yang lainnya itu. Rupanya itu Umar bin Abdul Aziz itu kalau di kamar itu sendirian, bajunya belum dilepas, pakai kain itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala itu. Yaitu apa? Yaitu dia itu semakin sendiri, semakin takut sama Allah Ta'ala itu. Nah, itu yang luar biasa itu. Dan itu ujian bagi kita semua itu. Enggak main-main seperti itu. Maka itu takwa yang paling susah itu ketika kita sendiri. Kalau kita itu bersama orang banyak kita takwa, itu gampang sekali itu. Beliau mengatakan, yaitu kata penulis di kitab ini, beliau mengatakan an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu idza qa'ada. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau itu kalau duduk sendiri, maka beliau itu mengatakan, kalau sudah duduk itu beliau mengatakan, nasihati teman-temannya itu. Ini nasihatnya bagus sekali itu, Masya Allah, ini nasihat kita semua itu. Beliau mengatakan, innakum fi mamarril laili wan nahari fi ajalin manqusah. Wahai manusia, sesungguhnya perjalanan malam dan siang kamu itu semuanya untuk mengurangi ajal, mengurangi umur. Semakin hari berjalan 1 detik, berarti umur kita semakin berkurang. Umur kita semakin berkurang itu. Wa a'malin mahfudhah. Dan hari semakin berjalan, semakin banyak amal-amal kita yang dicatat sama malaikat. Wal mautu ya'ti baghtatan. Dan ingat, kematian itu datang tiba-tiba. Man zara'a khairan yushiku ayyuhsada rughbatan. Maka siapa yang menanam kebaikan, maka dia itu hampir memanen kebaikan itu. Ketika dia mati, dia akan panen itu. Wa man zara'a syarran yushiku ayyuhsada nadamatan. Tapi siapa yang menanam kejelekan, hampir-hampir dia akan memanen ketika nanti mati dalam kondisi su'ul khotimah. Wa likulli zari' mithlu ma zara'ah. Dan setiap yang bercocok tanam, dia akan mendapatkan apa yang ditanamnya. Wala yusbaqu bati'un bihadhihi wala yudriku harisun malam yuqaddir lahu. Orang yang malas untuk beramal, dia pun tidak bisa dikejar sama takdirnya. Takdir sudah ada, kita masuk surga neraka itu semuanya sudah ada itu. Faman u'tiya khairan, siapa saja yang Allah yang diberikan kebaikan, dia ketika hidup di dunia itu baik gitu. Kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan itu. Falillahi a'fallahu a'tahu. Ingat bahwasanya kita bisa belajar sekarang di sini, kita bisa baca Quran, kita bisa belajar agama, itu karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, bukan kehebatan kita, kecerdasan kita, bukan. Wa man wuqiya syarran fallahu waqahu. Siapa yang dijaga dari kejelekan, alhamdulillah kita itu kok disusahkan oleh, kita itu susah untuk berzina, susah untuk minum khamar, kita itu alhamdulillah kita itu nggak pernah itu. Maka bukan kita yang hebat, bukan, tapi Allah yang menjaga kita. Al-muttaqunu sadatun. Maka siapa yang bertakwa, dialah yang menjadi para pemimpin. Wal fuqaha'u qadatun. Dan para fuqaha itu mereka lah yang menjadi panutan. Wa mujalasatuhum ziyadatun. Dan duduk bersama mereka, orang yang bertakwa, orang yang faqih, itu akan menambah keimanan kita. Jadi maksudnya di sini itu berarti apa? Berarti setiap detik berjalan itu semuanya yang ada cuma hisab. Maka hati-hati kita ini. Waktu itu nggak main-main itu. Ada kenikmatan yang sangat mahal sekali, dan itu nggak ada pasarnya, nggak ada rumah sakitnya itu. Yaitu waktu. Kalau sakit itu masih bisa diusahakan. Kita sakit masih ada rumah sakit. Kita miskin masih ada tempat untuk cari uang itu. Tetapi kalau waktu, nggak ada tempat rumah sakit, nggak ada pasar, nggak ada pabriknya, nggak ada itu. 1 detik berjalan, hilang 1 detik itu, dan itu nggak bisa dikembalikan. Oleh itu apa? Setiap hari itu kita harus takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ngeri nanti, apalagi di hari kiamat. Nggak main-main di hari kiamat itu, mengerikan. Bagaimana nanti di hari kiamat itu?
Disebutkan sama beliau dari Bakar bin Abdullah. Beliau mengatakan, jadi intinya di sini itu, intinya kita itu harus menguatkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala dan merasa kita itu diawasi sama Allah Ta'ala. Jangan sampai nanti kita itu semakin kuat ilmu kita, malah kita semakin menyepelekan dosa. Semakin kita itu bertambah ilmu kita, malah kita itu semakin bergelimang dalam dosa dan maksiat. Dan itu bahaya. Dan itu ujian itu banyak dirasakan oleh orang-orang sebelum kita itu. Dari Bakar bin Abdullah beliau mengatakan, "Idza ra'aita man huwa akbaru minka faqul hadza sabaqani bil iman wal amali shalih." Jika kamu itu melihat orang tua, orang yang umur kamu lebih tua daripada kamu, katakan dia itu orang yang lebih dahulu beriman dan lebih dahulu beramal soleh, yaitu dia lebih baik daripada saya. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka faqul sabaqtuhu ila dzunubi wal ma'asi fa huwa khairun minni. Jika kita bertemu dengan orang yang umurnya masih kecil daripada kita, kita katakan kepada orang itu, saya telah mendahului kamu terhadap dosa dan maksiat, berarti kamu itu lebih baik daripada saya. Saya kalau kamu itu lihat orang yang lebih tua daripada kamu, anggap orang itu lebih awal dalam berbuat kebaikan daripada kamu, maka katakan dia itu lebih baik daripada saya. Kalau kita ketemu dengan anak kecil, katakan, nah, saya itu lebih awal berbuat dosa daripada kamu, dosa saya lebih banyak daripada kamu, kamu lebih baik daripada saya. Berarti apa? Berarti kita itu menganggap diri kita itu nggak ada kebaikan itu. Kita melihat orang lain itu semuanya baik, kalau kita itu banyak dosa itu. Wa idza ra'aitu ikhwanaka yukrimunaka wa yu'azzimunaka faqul hadza fadlun akhudhu bihi. Jika kamu melihat orang-orang itu mengagungkan kamu, dia itu menghormati kamu, katakan itu karunia, itu nikmat Allah yang diambil sama mereka. Nikmatnya Allah, bukan kita itu. Wa idza ra'aita minhum taksiran, jika kamu melihat orang-orang itu meledek kamu, merendahkan kamu, katakan hadza dzambun ahdatsuhu, itu adalah dosa penyebab yang saya kerjakan, akhirnya orang itu menghinakan saya. Ini masyhad, masya Allah, ini luar biasa itu. Jadi fahami itu apa? Kita itu harus melihat diri kita itu orang yang banyak kekurangan dibandingkan dengan orang lain. Jadi kalau kita melihat orang lain itu, anggap mereka itu orang baik, sedangkan kita itu dosa kita banyak. Maka itu bahwa ulama-ulama kita itu mereka lebih takut mikir dosanya diri sendiri daripada mikirnya orang lain itu. Sampai ulama-ulama kita itu, Abdullah bin Mas'ud itu sampai mengatakan itu, jika seandainya dosa itu bisa mengeluarkan bau busuk, kayak bau badan yang busuk itu, niscaya tidak ada orang yang mau duduk sama saya itu. Kenapa? Karena saya itu banyak dosa itu. Abu Hurairah itu kalau ketemu sama anak kecil, beliau itu duduk, kemudian dia mencium keningnya anak itu, kemudian mengatakan, "Nak, doakan paman kamu ini, karena paman kamu itu banyak dosa itu. Sedangkan kamu itu masih kecil, belum punya dosa. Sedangkan paman kamu itu banyak dosanya itu. Tolong doakan supaya Allah mengampuni dosa paman kamu ini." Jadi maksudnya apa? Jangan mengaku kita itu penghuni surga itu. Kita itu orang paling baik, kita itu orang yang paling suci itu. Fala tuzakku anfusakum. Setelah itu apa? Ayatnya. Huwa a'lamu bimanittaqo. Kalian jangan menganggap suci diri kalian itu. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa itu. Mentang-mentang kita sudah jadi ustadz, mentang-mentang kita sudah ngaji, setelah kita itu sudah hafal Quran, mentang-mentang kita sudah pakai cadar, seakan-akan diri kita itu sudah suci itu. Jangan. Kalau bisa itu, semakin kita itu bercadar, semakin kita itu berjenggot, semakin kita bertambah ilmunya, kita itu semakin melihat kita itu banyak dosa itu. Daripada apa? Melihat orang lain itu. Kalau kita lihat orang lain itu apa? Kita melihat mereka itu orang-orang soleh itu. Sedangkan kita itu banyak dosa, bergelimang dosa dan maksiat diri kita itu. Oleh itu, ulama-ulama kita itu mengatakan itu. Kita itu, kenapa kok dihormati orang itu? Kenapa orang-orang itu menghormati kita itu? Bukan karena kehebatan kita, gak ada kehebatan kita itu. Tapi karena Allah itu menutup aibnya kita itu. Jika seandainya Allah membuka aibnya kita, hancur diri kita itu. Saya misalkan, saya punya aib yang saya tutupi itu. Saya punya dosa yang saya tutupi itu. Saya punya dosa karena saya manusia biasa, saya bukan malaikat itu. Tapi alhamdulillah Allah masih menutupi aib saya itu. Dosa saya masih ditutupi sehingga antum nggak tahu ya. Coba kalau seandainya aib saya, dosa saya dibuka sama Allah Ta'ala itu.
Antum nggak mungkin mau ngaji sama saya itu. Jauh-jauh antum ke sana, dari rumah antum ke sini untuk belajar. Ngapain antum belajar sama orang yang sudah dibongkar aibnya itu? Sekarang antum datang dari jauh-jauh gitu, perjalanan jauh, capek, lelah, letih itu. Ke sini karena mau belajar agama itu. Kenapa mau belajar agama sama kita itu? Kenapa kok percaya sama kita itu? Karena Allah menutup aibnya kita itu. Bukan karena kehebatan kita. Kita nggak bisa ngarahkan antum datang ke pondok, kita nggak bisa itu. Wong kita pun nggak tahu, nggak kenal antum siapa kan itu? Kita pun nggak pernah tahu orang tua antum kan itu. Tiba-tiba antum datang ke sini kan itu. Ya, kita nggak tahu antum dan kita nggak pernah ngarahkan antum ke sini. Tiba-tiba antum ke sini. Siapa yang ngarahkan antum itu? Allah. Dan kenapa kok Anda itu mau duduk di sini mendengarkan ucapan saya itu? Karena Allah menutup dosa saya itu. Kalau seandainya Allah bongkar aibnya saya, habis diri saya itu. Tidak ada orang yang percaya sama saya lagi itu. Kita semuanya itu punya dosa dan alhamdulillah Allah menutupi dosa kita itu. Dan orang yang nanti berkaitan masalah dosa itu, kita kalau bicara masalah hari kiamat itu, Masya Allah mengerikan nanti di hari kiamat, gak main-main itu. Nanti di hari kiamat itu, jadi manusia itu nanti ada dua dalam hisab. Dalam hisab itu nanti manusia itu ada dua macam. Hisab itu apa? Perhitungan itu apa? Kalau mizan, timbangan. Bedanya apa antara menghitung dan menimbang? Hisab itu apa? Hisab itu. Jadi nanti ada hisab, ada namanya mizan, timbangan, ada namanya tatayur suhuf, sertifikat. Hisab itu apa? Hisab itu. Hisab itu disidang, dibuka catatan amal kita itu. Yang ditulis sama malaikat kanan dan kiri, dibuka sama Allah Ta'ala itu. Nah kan nanti dalam masalah hisab itu, ada yang orang hisabnya itu ditampakkan itu, dibongkar semuanya itu. Semua manusia dan jin suruh melihat dan menyaksikan itu. Dibuka sama Allah Ta'ala. Kamu berbuat dosa ini, ngaku enggak? Iya. Semua orang tahu itu. Malunya luar biasa itu. Terkadang ada orang itu, dia nggak pakai jilbab, orang pejabat itu, perempuan nggak pakai jilbab, kena kasus korupsi, masuk ke sidang pakai cadar dia itu. Padahal dia nggak pernah pakai jilbab dulunya itu. Tapi ketika di sidang itu pakai cadar dia, saking malunya kan dia itu. Ketika di sidang itu kan malu sekali itu. Nah, ada orang yang ketika di sidang di hadapan Allah itu dibongkar sampai semua orang tahu, semua jin tahu semua, malaikat tahu semua itu. Kenapa orang itu dibongkar seperti itu? Karena dia itu ketika berbuat dosa di dunia itu dia mujahir, bangga dengan dosanya, ditampakkan, selfie, disebarkan di media sosial, diceritakan dosanya itu. Yang kedua, ada orang ketika dia disuruh maju sama Allah Ta'ala, sini maju, dibuka amalnya, setelah itu ditutup pakai tabir. Nggak ada orang yang tahu itu, cuma urusan dia dengan Allah itu. Dibuka beserta amalnya, kamu pada tanggal sekian di tempat ini kamu berbuat dosa seperti ini, ngaku nggak? Dia mengatakan, iya wahai Tuhanku saya akui. Kamu berbuat dosa seperti ini di jam sekian tempat ini, ngaku nggak? Iya wahai Tuhanku saya akui itu. Tapi nggak ada yang tahu itu. Urusan dia dengan Allah saja itu. Apa setelah itu kata Allah Ta'ala itu? Allah Ta'ala mengatakan itu, ya abdi, wahai hambaku, qad satartu halaka fid dunya. Dosa-dosa yang saya baca ini, yang datanya ada di malaikat ini dulu saya sudah tutupi kamu di dunia itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu kamu berbuat dosa itu saya tutupi diri kamu itu. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Wa ana aghfiruka lakal yawm. Hari ini dosa-dosa itu saya ampuni. Akhirnya apa? Enggak ada yang tahu sama sekali. Kita dulu pernah berbuat dosa itu. Kenapa kita seperti itu? Karena Allah itu menutupi dosa kita. Kenapa kita itu ditutupi dosa kita itu? Karena kita itu takut terhadap dosa kita itu. Kita bukan malaikat itu. Kita semua bukan malaikat. Pasti kita akan jatuh dalam dosa pasti gitu. Karena kita bukan malaikat itu. Tapi kalau kita berbuat dosa itu minimal apa? Takut. Minimal apa? Malu. Minimal kita itu menyembunyikan. Jangan sampai orang tahu itu. Bahaya kalau kita itu apa? Kita punya dosa kita tampakkan di hadapan orang itu. Kita punya dosa diceritakan itu. Kita punya dosa bangga dengan dosa kita itu. Itu mengerikan itu nanti di hari kiamat itu. Tapi minimal kita itu kalau punya dosa itu apa? Minimal kita sembunyikan. Minimal kalau kita punya dosa itu, minimal kita itu malu dengan dosa itu. Takut kalau ada orang tahu gitu. Minimal kita itu takut sama Allah Ta'ala itu. Saya punya dosa, saya tahu saya punya dosa itu. Tapi minimal apa? Biarkan itu urusan saya dengan Allah Ta'ala. Saya takut sekali terhadap dosa saya itu. Jadi maksudnya apa? Seorang muslim itu dia harus merasa dirinya itu diawasi terus sama Allah Ta'ala. Jangan sampai dia itu menganggap dirinya sudah suci, menganggap dirinya sudah penghuni surga. Akhirnya dia itu menjadi orang yang sombong terhadap amalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu padahal setingkat Umar itu.
Beliau itu pernah datang kepada Hudzaifah. Hudzaifah itu dijuluki dengan julukan Sirrun Nabi. Apa itu julukan itu? Nah, Sirrun Nabi itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Sirrun Nabi. Sirrun Nabi itu pembawa rahasianya Rasulullah. Cuma beliau yang dijuluki dengan julukan Sirrun Nabi. Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa? Kamila. Tahu nggak? Rahma. Tahu. Apa? Kenapa? Kok dijuluki Sirrun Nabi? Kenapa itu? Karena dia itu yang tahu datanya orang munafik. Dikabari sama Rasulullah itu. Siapa sih munafik itu? Fulan. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai Hudzaifah, jangan diberitahu kepada seorang pun. Karena itu rahasia. Nggak ada yang tahu, kecuali hanya Hudzaifah. Umar bin Khattab itu pernah datang kepada Hudzaifah, mengatakan, wahai Hudzaifah, saya ingin bertanya, apakah nama saya itu masuk dalam daftar nama orang munafik itu? Dia mengatakan, wahai Umar, Rasulullah membayar saya untuk tidak menyebarkan. Saya tidak akan menjawab itu. Didesak, wahai Hudzaifah, tolong untuk saya sendirilah jawab, apakah saya termasuk orang yang datanya masuk ke data orang munafik itu? Maka Hudzaifah mengatakan tidak, dan saya tidak akan menjawab setelah ini. Setelah itu dia tanya, wahai Hudzaifah, kalau pejabat yang saya angkat, ada nggak di antara mereka yang munafik? Dia mengatakan, wahai Umar, saya mengatakan nggak saya jawab gitu, karena itu rahasia gitu. Didesak lagi, ada nggak itu? Ada. Terus tanya, siapa mereka? Wahai Umar, saya nggak akan jawab siapa mereka itu. Akhirnya kalau ada orang meninggal itu, Umar itu melihatnya Hudzaifah. Hudzaifah mau mensolatkan atau tidak itu? Kalau tidak, Umar nggak mau itu, karena dia munafik. Maksudnya apa? Sosok Umar bin Khattab loh, ini nggak main-main itu. Itu saja takut kalau dirinya itu masuk dalam daftar munafik. Padahal beliau itu sudah dikabarkan rumahnya di surga itu sudah ada itu. Rasulullah itu pernah melihat rumah di surga. Ketika masuk surga, melihat istana yang luar biasa indahnya itu. Sampai Rasulullah itu pengen itu rumahnya dia itu. Akhirnya tanya sama malaikat, wahai malaikat, ini rumahnya siapa ini? Malaikat mengatakan, Fatan bin Quraisy, anak muda dari Quraisy. Maka Rasulullah mengatakan, itu berarti saya kan? Bukan, wahai Rasulullah, bukan. Itu bukan milik kamu itu. Akhirnya ditanya lagi, siapa rumahnya milik siapa itu? Umar bin Khattab. Rasulullah mimpi seperti itu. Ketika Rasulullah bangun, diceritakan kepada Umar, nangis Umar itu. Rumahnya sudah ada itu, sudah ada jaminan rumah itu. Itu saja masih khawatir terhadap dirinya itu. Coba misalkan gini, kalau saja contohkan ya. Misalkan kita musim ujian misalkan ini. Kalian semua tak kasih nilai 100 gitu. Pertanyaan, kalau kita sudah dijamin nilainya 100, kita belajarnya rajin nggak? Ya. Ngapain kita belajar? Kita nilainya 100 kan sama ustadz kan itu. Semua dikasih nilai 100, ngapain kita semangat-semangat belajar gitu? Itu kalau kita. Kalau kita itu. Kita kalau sudah dijamin seperti itu, malah kita tambah malas gitu. Beda dengan sahabat. Sahabat itu mereka makhluk yang masih hidup di dunia, tapi sudah rumahnya sudah ada di surga itu. Mereka sudah dijamin masuk surga itu. Apakah mereka itu malas-malasan? Tidak. Semakin mendapatkan rekomendasi, semakin takut mereka sama Allah Ta'ala itu. Mereka sudah dijamin masuk surga itu. Bilal sandalnya saja sudah nunggu itu. Bilal itu. Sahabat-sahabat itu sudah dijamin ini surga, masuk surga, masuk surga. Bukan berarti mereka itu malas-malasan itu. Bukan. Semakin mereka rajin ibadah, semakin takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan ibadahnya itu dijadikan sebagai syukurnya mereka kepada Allah Ta'ala itu. Itu padahal sudah dijamin masuk surga. Lah kalau kita sudah nggak dijamin, malas lagi kita itu. Ya kan? Kita nggak dijamin masuk surga, malas lagi ibadah itu. Masya Allah kita itu. Seakan-akan yakin kita pasti masuk surga itu. Padahal jaminan kita nggak punya kan gitu. Rekomendasi kita nggak ada kan itu. Jadi maksudnya itu, kita itu harus merasa diri kita itu orang yang banyak dosa. Kita itu banyak kekurangan dan Allah itu melihat kita di mana saja itu. Sehingga kalau kita itu melihat diri kita itu, kita lihat orang yang paling banyak dosa gitu. Jangan sampai apa kita itu menganggap diri kita suci, menganggap diri kita itu sudah baik, belum. Masih banyak kekurangan diri kita itu, masih banyak sekali itu. Maka bagaimana seorang muslim itu? Seorang muslim itu adalah orang yang terus memperbaiki diri. Nggak pernah selesai kita itu memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita itu banyak dosa. Jangan sampai kita sekarang yang sudah dapat hidayah seperti ini, setelah itu hidayah itu lepas. Innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana minkum mustannan, siapa di antara kalian yang pengen mengambil suri toladan, falyastanna biman qad mata, ambil suri toladan itu orang-orang yang sudah mati. Kenapa orang yang sudah mati? Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Orang yang masih hidup itu nggak aman dari fitnah. Jangan sampai apa kita sekarang kita kenal sunnah, tapi rupanya hidayah itu lepas.
Karena kita merasa hebat, kita sudah merasa pintar, akhirnya lepas hidayah. Ada cerita ini, masih pelajaran, na'udzubillah lah, ngeri ceritanya itu. Ada seorang ulama besar, zaman ini masih ada, beliau masih hidup. Beliau masih hidup, orang Mesir. Murid seniornya Syekh Mubil, termasuk ulama ahlul hadithnya Mesir. Luar biasa karyanya beliau banyak, bagus-bagus karyanya itu, dan beliau termasuk ulama besar zaman itu. Setelah itu apa? Futur. Setelah futur, dia kumpul sama orang liberal. Setelah itu kerjaannya itu dia itu cukur jenggot, pakai celana jeans, pakai topi. Kerjaannya itu nanti kumpul di gereja, kemudian ngadakan acara di bioskop, dan yang lainnya, bahkan minum khamr dan yang lainnya itu. Padahal apa? Seorang ulama besar zaman itu. Tapi apa? Akhirnya itu jadi orang liberal dan parah sekali pemikirannya itu. Hancur-hancuran, dan itu masih hidup. Beliau masih hidup. Kalau seandainya sekelas beliau, murid senior Syekh Mubil, jadi ulama al-hadis di zamannya itu saja bisa berubah menjadi orang yang rusak. Bahkan dia itu terus menghancurkan sunnah itu di zaman ini itu. Apalagi kita itu yang masih seperti ini kita itu. Oleh itu apa? Menjaga hidayah itu susah, nggak main-main itu. Maka itu kita itu terus memperbaiki diri, jangan merasa kita itu sudah sempurna. Jangan merasa kita itu sudah dijamin masuk surga. Nggak ada jaminan untuk diri kita itu. Yang diberikan jaminan itu cuma para sahabat, sedangkan kita tidak. Maka kita itu harus takut kepada Allah Ta'ala, takut akan dosa kita, dan kita itu terus memperbaiki diri. Coba orang-orang yang beriman itu sifatnya apa itu? Allah Ta'ala mengatakan alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Setelah itu apa? Yang hafal? Yang anak. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Terus annahum ilaina la turja'un. Alladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang terus membelanjakan hartanya, dalam kondisi dia takut. Wa qulubuhum wajilatun, hatinya bergetar ketakutan itu. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang ini? Apakah mereka itu orang berbuat dosa dan maksiat dengan hartanya itu? Rasulullah mengatakan, bukan wahai Aisyah. Ini orang-orang yang sedekah, orang-orang yang rajin ibadah, tapi dia itu takut kepada Allah Ta'ala. Takut kalau ibadahnya nggak diterima, takut kalau dia itu dosanya itu tidak bisa diampuni, dan yang lainnya. Maka orang mukmin itu apa? Orang yang rajin ibadah, tapi dia itu khawatir akan ibadahnya diterima atau tidak di hadapan Allah Ta'ala. Jangan apa? Orang mukmin itu apa? Dia malas-malas ibadah, tapi sudah seakan-akan masuk surga dia itu. Seakan-akan dia itu sudah jadi orang paling hebat, paling bersih, paling suci itu. Kita semuanya itu perlu kita perbaiki diri kita, karena kita banyak kekurangan. Ya, sampai di sini pembahasan kita masih masuk di 2 bab. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk di syuhrah. Salaf itu mereka sangat takut ketenaran. Almin soal ada pertanyaan? Udah ngantuk capek Mau tanya penulis dari Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil. Ini yang pertama. Yang kedua, Bahauddin bin Fatih Aqil. Nggak tahu ini kitabnya sudah diterjemahkan atau tidak, saya nggak tahu. Mungkin sudah ini, karena kitabnya bagus. Cuma kalau di sini saya PDF-nya itu yang masih bahasa Arab. Almin soal, ada pertanyaan nggak? Ya, jam berapa? Jam 9 ya? Masih kurang, nggak apa-apa, wes diskon. Kajiannya padahal sampai jam 9 nggak apa-apa lah. Didiskon dulu hari pertama. Ya, nah kalau pertemuan berikutnya sampai jam 9 dit, pokoknya kita selesai. Ya, di stamina-nya dikuatkan, konsentrasi. Karena kita cuma daurahnya cuma 5 hari saja itu, kita nggak lama. Gimana, bisa dipahami nggak? Ucapan saya bisa dipahami nggak? Bisa ya? Ya, jadi yang paling penting itu setelah kita itu dengan kajian ini kita bisa mengamalkan atau tidak itu PR kita itu. Karena ilmu itu bukan hanya wawasan. Kalau cuma nambah ilmu, nambah wawasan itu gampang. Yang paling susah itu kita amalkan ilmu kita itu. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.